Saya bacakan pertanyaan lagi dari Pak Anton. Ini, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Pak Anton, ya. Pertanyaan saya, Al-Quran turun itu kan selama kurang lebih 22 tahun begitu. Ya. Apakah turunnya itu hanya setiap bulan Ramadan saja selama 22 tahun itu, Ustadz? Ya enggak, ya setiap hari, setiap waktu, bisa sehari bisa 2 kali, 3 kali. Bahkan untuk satu ayat yang sama bisa turun berkali-kali. Ada surat-surat tertentu, ayat tertentu yang para ulama khilafiyah, apakah dia Makkiyah, apakah dia Madaniyah. Surat Al-Fatihah saja, itu ada 4 versi. Ada yang mengatakan seluruhnya turun di Mekah. Versi kedua, seluruhnya turun di Madinah. Versi ketiga, sebagian di Mekah, sebagian di Madinah. Versi keempat, seluruhnya turun di Mekah dan turun lagi di Madinah. Ada 4 versi itu, ya kan? Dan 4-4-nya bisa saja benar. 4-4-nya bisa saja benar. Jadi turunnya bukan cuma di bulan Ramadan. Yang turun di bulan Ramadan itu pertama ya, yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu hanya di bulan Ramadan, itu yang kita sebut Lailatul Qadar. Dan yang pastinya yang 5 ayat pertama, itu yang turun di bulan Ramadan. Selebihnya ya di bulan Ramadan, ya di luar Ramadan. Pokoknya selama 20 tahun itu full. Boleh jadi bisa dibilang tiada hari tanpa turun Al-Quran. Walaupun dia sering juga sih, agak lama gitu Jibril kagak datang. Tapi sering kali juga dalam sehari turun berkali-kali gitu ya. Tapi ya istilahnya nggak hanya di bulan Ramadan. Baik. Karena Al-Quran itu juga kadang menjawab konteks yang sedang terjadi di masyarakat. Iya, kalau turunnya hanya di bulan Ramadan ada masalah hari ini nih, tanggal 1 Syawal ada masalah. Waduh, masih lama kita nungguin jawabannya. Tunggu Ramadan tahun depan. Kelamaan kali. Gitu kan. Baik. Iya. Baik, Ustaz. Ini di partisipan kita juga sudah ada Pak Mukhlisar yang angkat tangan. Saya persilakan beliau. Sudah saya buka speakernya. Silakan Pak Mukhlisar. Assalamualaikum Pak Mukhlisar. Saya sudah buka speakernya, silahkan Pak. Nggak masuk kayaknya suaranya, Ustaz. Iya, nggak masuk ya. Iya. Ya mungkin harus pakai bahasa hati. Insyaallah. Baik, Ustaz. Mohon maaf Pak Mukhlisar, saya mute lagi ya. Ustadz, kayaknya ini sudah hampir 2 jam. 8 kurang seperempat ya. Ya, Oke. Kita sudah 1,5 jam lebih. Barangkali sebagai apa Tadi namanya? kita mulai jam 6 ya. Sekarang jam 8 kurang seperempat. Hampir 2 jam kita. Hampir 2 jam. Nah, biasanya saya kalau udah 2 jam gini udah mulai haus gitu. Cuman maghribnya masih lama ini. Baik Ustaz. Barangkali di akhir kajian kita hari ini Ustaz bisa memberikan kesimpulan begitu tentang mengapa kita bahas lagi tema yang ini begitu Ustaz. Ini barangkali jilid 2 dari pembahasan Ustaz yang sebelumnya begitu. Apa ya, dan pentingnya ini? Silakan Ustaz. Ya, jadi sebenarnya begini. Kajian tentang turunnya Al-Quran ini atau sejarah Al-Quran ini adalah sejarah yang boleh dibilang jarang-jarang terjadi ya. Jarang-jarang dibahas, jarang-jarang diungkap gitu. Kecuali dengan informasi yang amat sedikit gitu ya. Kita sekarang ini kebanyakan bicara tentang sejarah tuh, sejarah kebangkitan Turki gitu misalnya, atau sejarah Nabi, sirah Nabawiyah gitu-gitu semua. Sebenarnya turunnya Al-Quran itu juga bagian dari sirah Nabawiyah juga, cuman lebih dikhususkan terkait dengan ayat-ayat yang turun. Ya, dan yang uniknya adalah kita jadi tahu anatomi dari Al-Quran itu sendiri kayak apa, yang asli ketika turun dari langit dengan yang sekarang yang kita pegang sebagai namanya mushaf itu di situ ada unsur ilahiyahnya dan ada unsur insaniyahnya. Ada unsur samawinya yang aslinya itu berupa suara dan ada unsur ardinya yang mana di situ ada peranan para sahabat gitu ya dalam menulis gitu, dalam membuat standar, dalam mengumpulkan dan sebagainya. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah Quran berarti semuanya itu samawi, enggak juga gitu loh. Di dalam mushaf Al-Quran tuh ada banyak sejarah panjang jasa dan peran umat manusia di dalamnya gitu. Nah, maksud saya gini, jadi jangan sampai kemudian kita dengan keliru gitu ya, terus jelek-jelekin agama lain. Woi, kitab suci lu palsu tuh. Kalau kita dong asli dari langit nih turunnya nih. Ya dari awal udah salah.
mushaf tuh nggak turun dari langit, gitu kan. Nah, jadi biar kita lebih wise gitu, lebih wise bahwa ada unsur di dalam proses penulisan mushaf atau penyusunannya itu ada unsur-unsur tangan-tangan manusia juga gitu. Nah, kan kita sering bilang, kitab suci agama lain itu udah dikotori oleh tangan-tangan manusia. Itu Pak, kalau saudara-saudara kita yang Nasrani atau yang kita jelek itu tahu sejarah Quran, dia akan bilang, yang nulis Quran itu orang, bukan Jibril. Nah, kan kita puyeng jadinya kan. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu di mana posisinya dan sebagainya, kita lebih wise kepada saudara kita yang lain, nggak terlalu dengan mudah ngejelek-jelekin karena nggak tahu ceritanya gitu. Nggak mentang-mentang Anda Islam, lalu Anda berhak untuk jelek-jelekin agama lain, gitu kan. Toh agama kita juga tuh punya unsur peran manusianya itu banyak, unsur ijtihadnya itu banyak gitu. Satu. Yang kedua, kalau dibilang Quran itu juga tidak istilahnya tidak mutlak pasti benarnya gitu. Ya kalau emang itu datang dari Allah, yang datang dari Allah itu benar. Tapi bagaimana kemudian memahami isi Al-Quran, itu kan sifatnya ijtihadi. Ya satu ayat yang sama, dibacanya saja sudah beda gitu, terjemahannya jadi beda, dan hukumnya pun ikut beda juga gitu kan. Maka jangan sedikit-sedikit Quran, tapi nggak tahu ini sebenarnya ada khilafiyah juga loh di dalamnya. Jadi kita lebih wise lagi sebenarnya sih. Kita cinta pada Quran tapi mencintainya apa adanya, bukan mencinta buta yang begitu ada orang baca Qurannya beda sama kita, langsung kita bilang, woi kafir, woi bunuh, halal darahnya. Jangan sampai terjadi tuh kisah di masa lalu Azerbaijan dan Armenia dan atau di masa Umar dengan siapa Hisham, jangan sampai terulang. Biar kita lebih luas ilmunya, begitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Boleh saya tutup Ustaz ya? Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ikhwan maupun akhwat. Sampai akhirnya kita juga sampai di ujung acara kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu kalau tertarik ingin mengikuti lebih lengkap kajian Dior ini, bisa berkunjung ke rumah digital kami di rumahfikih.com/Ramadan. Itu Bapak bisa lihat semua videonya, sudah ada rekamannya begitu, jadi Bapak bisa lihat dari awal sampai akhir nanti begitu ya. Kalau yang ketinggalan misalnya, itu semuanya sudah lengkap di sana, rumahfikih.com/Ramadan. Sekaligus Bapak juga bisa lihat jadwal kajian berikutnya begitu, untuk hari ini apa, untuk besok apa, untuk selanjutnya apa, dengan ustadz siapa, temanya apa, begitu juga semuanya sudah lengkap di sana. Nah, terakhir saya juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan infak terbaiknya bisa melalui nomor rekening di kami, yaitu Bank Muamalat dengan nomor rekening 3604 kali 6321. Ini sudah tertera di layar kaca Bapak begitu ya, di background foto saya ini sudah ada Bank Muamalat dengan nomor rekening 3604 kali 6321 atas nama Ustadzah Aini Aryani. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan kita, sedekah kita, menjadi amalan andalan kita terbaik di Ramadan kali ini begitu. Akhirnya saya Wildan Jauhari mewakili. Ini setelah ini ada kajian Dior juga ya? Ustadz siapa ya? Ada nanti jam 9 ada Ustadz Ahmad Zarkasi. Jam 9? Iya. Oh, masih 1 jam lah ya. 1 jam. Bisa cukup untuk sarapan-sarapan dulu ya. Untuk buat kopi dulu gitu. Oke. Baik. Begitu saya Wildan Jauhari mewakili Ustadz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit live meeting ya. Terima kasih Ustaz.